Yang saya hormati segenap rohaniwan Maki Depok serta sekalian yang terkasih, selamat siang, salam dan kebajikan. Gue mungkin pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Tian Sangti dengan bimbingan Pak Ceng Ceseng Tian Simuto Unce penyertaan para seni serta restu segala penduduk. Kita diperkenankan bersama-sama berhimpun di tamu kita ini untuk sama-sama kita melaksanakan kebaktian. Semoga apa yang kita laksanakan ini senantiasa beroleh keberkahan bagi kita semua. Sanjay. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, sungguh luar biasa. Litang kita setiap minggunya hampir penuh terus. Cietenceen, sancai. Itu menandakan bahwa umat kita sudah mulai imannya teguh dan sadar. Waktunya kebaktian ya kebaktian. Mungkin ada sebagian juga yang masih berhalangan. Enggak masalah. Mungkin minggu yang akan datang dia bisa hadir juga bersama-sama kita. Kita doakan terus, jangan pernah putus ya. Terus kita doakan semoga mereka sadar seperti kita untuk sama-sama bisa hadir di litang kita ini. Sancai. Ya, udah lihat judulnya? Udah, ini kayaknya ditunggu-tunggu nih. Masalahnya stop baper, ayo move on. Iya. Ibu-ibu nih kayaknya yang paling baper nih. Betul nggak? Bukan main tuh katanya, bukan main, baper. Kalau ngelihat medsos dikit, temen dia upload sesuatu langsung ke bawah suasana. Wah, kayaknya nyinggung gue nih. Ya kan? Langsung baper. Ya. Itu padahal belum tentu kawan kita itu mau menyinggung kita. Mungkin dia sedang mengalami hal tersebut. Kitanya aja yang baper. Orang dia mau komen ke siapa, kitanya yang baperan. Akhirnya apa, kadang-kadang kitanya marah jadinya. Kalau yang orangnya bapernya tingkat tinggi, langsung dijapri. Betul ya? Iya. Lu nyinggung gue ya? Langsung begitu tuh. Itu baper udah tingkat tinggi banget. Padahal di medsos itu yang ngelihat itu jutaan orang. Ya enggak? Belum tentu kata-kata itu ditujukan ke kita, tapi saking kitanya baper, ya udah terbawa suasana. Ya, baper itu apa sih sebenarnya? Baper adalah istilah kaum milenial yang memiliki arti terlalu sensitif atau terbawa perasaan dalam merespon suatu peristiwa. Seperti saya bilang tadi, terbawa perasaan. Kita kadang-kadang hidupnya selalu banyak terbawa perasaan. Betul? Iya, kadang rasa-rasanya nih ntar sore hujan. Itu udah perasaan tuh yang main. Padahal mah belum tentu Tian mencurahkan hujan nanti sore. Cuman karena ngelihat mendung, rasa-rasanya kayaknya turun hujan nih. Kadang-kadang yang sedang di mabuk asmara nih pakin, waduh kemarin saya salah, rasa-rasanya saya bakal dipecat nih, bakal diputusin. Iya, karena udah merasa pakai perasaan, rasa-rasanya. Begitu, harusnya jangan pakai perasaan. Kalau sudah pakai perasaan, buntut-buntutnya negatif banyaknya. Kenapa? Karena kita berpikirnya pakai perasaan, nggak pakai logika. Padahal kita tahu perasaan itu juga kadang-kadang salah. Seperti hal yang tadi saya sampaikan. Orang mau menyampaikan ke siapa, kitanya karena perasaan, orangnya perasa, jadi baper. Iya, kadang kita hidup ini juga terbawa perasaan yang tinggi. Hidup saya susah banget ini. Tian lagi nggak sama saya nih, atau Tian nggak berpihak ke kita. Wah, Tian lagi menjauh. Padahal yang menjauh itu bukan Tian, menjauh. Dikasih berkah, sehat, dikasih rejeki, dikasih waktu dan kesempatan untuk hadir di litang, untuk mendengarkan Cangtau, untuk sama-sama bersyukur, nggak hadir. Giliran dapat masalah, ngeluh. Tuhan menjauh. Memang jauh, Tuhan mah nggak kelihatan, nggak ada yang tahu. Ya nggak? Iya, selalu menyalahkan Tuhan, keluh gerutu kepada Tian. Padahal yang salah kita sendiri, kitanya menjauh. Kenapa saya bilang kitanya yang menjauh? Wong ada tempat untuk kita curhat di litang, untuk kita berdoa. Kalau ada masalah, kalau kita udah curhat ke Tian, kita dapat bimbingan dari Nabi, para senming. Kalau memang belum dapat solusi, ada rohaniwan. Kita bisa konsultasi. Pak, saya ada masalah rumah tangga.
tolong bantu menyelesaikan masalah supaya nggak berlarut-larut, ya. Atau kepada teman-teman kita di Litang, kita curhat, kita ngomong, kita sampaikan masalah kita, tukar pikiran, sharing. Itu salah satu ya fungsi kita berteman juga. Jangan berteman gara-gara medsos, kadang-kadang sakingnya baper jadi ribut. Begitu kita terlalu baper, kadang-kadang kita juga suka keluar dari grup. Betul? Wah, temennya lagi ngomongin saya nih, udah langsung izin pamit ya admin, saya keluar dulu. Padahal nggak lagi ngebahas kita. Itu karena kitanya orangnya baperan. Oke, kita lanjut. Baper adalah kependekan dari bawa perasaan. Istilah baper ini tidak selalu soal perasaan cinta. Jadi baper itu tidak hanya cinta, ya, soal keadaan hidup kita, soal asmara, tetapi juga digunakan pada seseorang yang memiliki sifat sensitif. Yang baper ini orangnya sensitif dan sering menggunakan emosinya untuk menanggapi peristiwa apapun atau kejadian apapun. Orang baper tuh kayak gitu, ya, menanggapinya sensitif. Seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kita punya teman nih 3 orang, tiba-tiba dia berbisik A si B, kita nggak diajak bicara, dia berbisik, kita pasti curiga, jangan-jangan lagi ngomongin saya nih. Kalau ngomong yang baik mending, kadang-kadang negatifnya keluar karena kita pakai perasaan. Wah, ngomongin negatif nih soal saya, adalah saya nggak temenin dah yang kayak gini mah, saya cari teman baru. Ya, ada yang kayak begitu. Oke, kita lanjut. Kenapa sih baper itu bisa timbul pada diri kita? Ya, salah satu penyebab baper adalah ketika orang terlalu banyak menghayal sesuatu yang belum terjadi. Mereka bisa menghayal tentang kesedihan dalam hidup mereka di masa mendatang hingga terbawa perasaan. Tuh, saya bilang kan hidupnya pakai perasaan. Belum tentu terjadi udah merasa-merasa, ya kan? Kita punya utang, ketemu yang ngasih utang ke kita udah baper, waduh kabur ah, ntar ditagih. Padahal mah nggak mau ditagih, dia mau nanya gimana kabarnya, baik apa enggak. Iya, kitanya udah baper, wah kabur duluan ah, ntar ditanya pinjaman uang saya. Itu akibat kita baper. Oke, makanya saya bilang hidup itu kita akan mengemban firman Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan, jangan terlalu terbawa perasaan. Seperti di dalam Chung Yung bab 7 pasal yang kelima, maka seorang yang berkebajikan besar itu niscaya menerima firman. Kita menerima firman di dalam hidup ini, nggak usah baper. Hidup kita sekarang lagi sulit, ada saatnya, waktunya nanti kita akan keluar dari permasalahan. Tuhan juga nggak akan selalu dari mulai kita lahir sampai mati kita diberikan kesulitan terus, enggak, pasti saatnya juga ada yang membuat kita bahagia. Jadi kalau kita dapat kesulitan di dalam hidup, nggak usah baper, nggak usah mengeluh, nggak usah keluh gerutu, ya. Kita yakin suatu saat permasalahan itu akan hilang. Seperti juga di dalam Chung Yung bab 13 pasal yang keempat, maka seorang cince itu selalu damai tentram menerima firman. Sebaliknya seorang rendah budi melakukan perbuatan sesat untuk memuaskan nafsunya. Nah ini ya, kalau seorang cince itu menerima firman, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakin dan percaya bahwa itu adalah firman. Nggak usah khawatir, hari ini makan sama tempe, siapa tahu minggu depan kita makan sama semur daging, atau apes-apesnya ya makan sama tahu. Ya tetap aja kita harus bahagia karena itu firman juga. Di dalam hidup kita harus senantiasa bersyukur. Nah, seperti halnya baper kemarin nih, ibu-ibu nih yang udah cantik-cantik nih pakai seragam. Kemarin baper banget Bu, Bapak. Tahu nggak kenapa baper ya? Begitu diumumin juara 2, langsung baper. Waduh, juri berpihak. Pakai orang dalam nih katanya. Wah, 1001 alasan, nggak puas, pengennya juara 1. Ya nggak? Iya. Ada aja alasannya. Wah, seragamnya kurang ngejreng. Wah, dandanannya kurang medok. Padahal mah yang dinilainya banyak. Iya.
Iya, jadi banyak 1001 alasan nih ibu-ibu kita nih. Tapi nggak apa-apa. Namanya lagi baper habis menang walaupun juara 2. Ya, Sietian tepuk tangan dulu dong nih ibu-ibu kita. Luar biasa ya. Ya. Saya juga kaget juara 2. Kalau saya jurinya saya kasih harapan. Iya, bener. Biar tambah baper. Iya. Iya tuh, iya kan masih baper terus, masih terbawa suasana. Sampai minggu ini aja pengen tampil tuh saking bapernya. Coba. Tapi nggak apa-apa, yang baik-baik kita dukung aja, iya nggak? Kita bersyukur mereka mau aktif. Oke, kita lanjut. Di dalam Cungyung bab utama pasal yang kelima, bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliput langit dan bumi. Segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Nah itu. Kalau kita sudah menerima firman dan hidup di dalam tengah dan harmonis, nggak usah khawatir, hidup kita akan baik-baik saja. Saya lanjut di dalam Lunyi jilid 7 yang pasal ke-37. Nabi bersabda, seorang cince berhati longgar dan lapang, seorang rendah budi berhati sempit dan berbelit-belit. Ini yang saya sampaikan, bahwa kita juga jangan terlalu baper. Ayat sini jelas mengatakan seorang cince berhati longgar. Jadi kita jangan berprasangka buruk dulu kalau melihat sesuatu atau mengalami kejadian sesuatu, bahwa hal itu akan merugikan kita, sangat-sangat merugikan. Jadi nggak usah khawatir, kita harus lapang dada, ya, hatinya lapang, menerima segala sesuatunya dengan rasa syukur. Dan begitu permasalahan belum selesai, kita harus senantiasa sabar gitu. Sabar terus Pak katanya. Ya nanti saya bahas soal kesabaran ini, ada di depan. Oke, kita lanjut di dalam Lunyi jilid 4 pasal yang ke-10. Nabi bersabda, seorang cince terhadap persoalan di dunia tidak mengiyakan atau menolak mentah-mentah, hanya kebenaranlah yang dijadikan ukuran. Nah, kalau kita menghadapi sesuatu, mengalami sesuatu, hanya kebenaran yang jadi ukurannya. Ya, itu jangan hanya kita melihat keuntungan dari segi kita. Keuntungan buat kita ada enggak? Tetapi harus penuh dijadikan kebenaran yang jadi patokan. Seperti juga di dalam Lunyi jilid 7 pasal yang ke-7, Cingcu berkata, seorang siswa tidak boleh tidak berhati luas dan berkemauan keras, karena beratlah bebannya dan jauhlah perjalanannya. Bebannya berat Bapak Ibu ya. Kalau kita orang baperan tambah berat. Kalau orang baper apa? Gampang marah, gampang sedih, darah tinggi. Itu semua sampah. Buang kalau bisa. Masa iya kita mau miara sampah di dalam tubuh kita? Betul? Iya, yang jelek-jelek itu kita anggap sampah. Kalau bisa mau buang, jangan dipelihara. Kalau kita orang yang suka marah, ya coba sedikit bersabar. Ya kan? Orang yang tinggi hati ya harus direndahkan hatinya. Ya kan? Semua gitu. Jadi yang jelek-jelek itu harus dihilangkan. Cinta kasih itulah bebannya, bukankah berat sampai mati barulah berakhir, bukanlah jauh. Nah, kesabaran itu dan cinta kasih itu harus terus jalan sampai kita mengembuskan napas yang terakhir. Jadi kalau ada teman sesama ribut, itu pasti orangnya baperan. Kayak Tocin Inggi nih, Joseng Inggi baperan. Tuh dia nggak ngaku, langsung merespon, enggak Pak, saya nggak baperan. Iya. Kalau orang nggak baperan, begitu dikatakan sesuatu akan berpikir dulu, disimpan dulu. Kalau orang baper langsung direspon. Enggak Pak, saya mau nggak begitu. Cepet responnya. Tuh, itu ciri orang yang baper. Kalau yang nggak baper, santai. Dia masalah pendapatnya, santai aja. Ntar baru saya kasih tahu gitu. Oke, kita lanjut. Ini aja sekedar juk aja Ibu Joseng. Ntar saya diomelin pulang dari Litang. Oh, ntar aja katanya. Oke, ini saya sampaikan ciri-ciri orang baper. Yang pertama, mempunyai empati yang tinggi. Dia sangat peduli kalau orang baper. Seperti saya bilang, ngelihat medsos kawan, kita langsung peduli. Wah, ini menyinggung saya. Udahlah, delkon akunnya. Saya nggak mau berteman lagi. Nah, ya kan? Empati tinggi. Atau mendapat teman kesusahan, kita langsung merespon. Ditanya kabar, kita jawab, kamu kenapa? Ya nggak? Kamu baik-baik saja? Kamu ada masalah apa? Iya, dia itu orang baper itu mempunyai empati yang sangat tinggi. Yang kedua, perasaannya cenderung lebih peka. Betul? Peka kalau orang baperan, ya kan? Ada kejadian di mana, ada kejadian TV di sinetron ngikut nangis. Iya.
Nonton film apa? Horor. Pocong. Apa? Suster ngesot. Ngumpet di belakang kursi. Mau ngapain? Orang lagi nonton. Iya nggak? Iya. Nonton opa Korea. Waduh, hatinya berbunga-bunga. Begitu ngelihat pacar, aduh, sepet. Oh, ada yang aha katanya. Iya. Kalau nonton Korea kayaknya waduh nggak kedip nih, walaupun udah ada ibu-ibu udah nggak ingat sama suaminya. Iya, mantengin tuh TV sampai melotot, sampai TV-nya capek kali ya. Dipelototin terus. Nggak, itu mah nyejok aja. Oke, yang lanjut, yang ketiga, lama dalam mengambil keputusan. Orang baper itu lama mutusinnya, banyak pertimbangan, nggak langsung. Wah, langsung diselesaikan hari itu juga. Kadang berhari-hari dipikirkan matang-matang. Jangan sampai menyinggung nanti kalau saya sampaikan ini gitu. Yang keempat, gampang berprasangka buruk. Seperti saya bilang, orang ngomongin siapa, kita yang kena karena kita terlalu baper. Lalu apakah baper itu normal, Bapak Ibu? Normal. Setiap orang punya baper. Tapi ya bapernya juga harus ada batasannya. Jangan kelewat, jangan terlalu berlebih. Harus yang wajar-wajar saja. Sebenarnya perasaan tersebut merupakan respon emosional yang sangat natural bagi manusia. Jadi responnya itu natural. Setiap manusia pasti ada rasa baper. Hal yang normal jika kita peduli dengan tanggapan orang lain. Namun jika perasaan dan pemikiran tersebut berlangsung cukup sering dan lama, itu bisa jadi salah satu tanda kamu terlalu baper. Nah, ini yang jangan. Udah baper sedikit aja. Begitu ngelihat status teman, kitanya lagi gosok nih ibu-ibu, waduh mana panas, nggak punya AC. Ngelihat status teman, healing dong, healing di rumah aja, panas kan? Iya, dasar orang kaya katanya. Gua mah lagi ngegosok panas-panasan, mana gosoknya pakai areng. Iya, lu mah lagi healing, lagi enak bener. Kesel kan kita, itu orang baper. Lah kenapa jadi sirik, orang yang jalan-jalan kita yang baper? Ya nggak? Banyak itu yang begitu. Saya juga kadang-kadang begitu. Ngelihat teman statusnya, waduh, lagi di luar negeri. Saya mau boro-boro keluar negeri, sampo aja saya airin lagi kalau udah mau habis. Ya, itu mah contoh aja. Ya, jadi hidup juga jangan terlalu baper. Namun sifat baper itu juga nggak semuanya buruk. Ada yang sifat baper itu baik. Contohnya satu, bisa merasakan emosi positif lebih dalam. Orang baper itu emosi positifnya lebih dalam. Orang baperan mungkin akan sedikit mudah untuk sedih, emosi atau marah. Namun di balik itu semua, mereka juga bisa sangat mudah untuk merasakan bahagia atau terharu dengan hal-hal yang membanggakan. Betul? Orang baperan itu, misalnya seorang ayah atau ibu, begitu anaknya dapat ranking 3 aja, kalau baperan, waduh udah nangis sedih, girangnya minta ampun. Iya. Padahal mah biasa aja, teman-teman sekolahnya paling 5 orang. Padahal juara 3. Iya, padahal mah biasa, tapi orang baper udah girang. Ya, misalnya hanya dengan berbincang-bincang dengan teman seharian sudah bisa membuat mereka bahagia. Terlebih jika mereka memperoleh hal besar atau pencapaian besar, maka akan sangat berarti untuk mereka. Seperti yang saya bilang tadi, itu suami kadang-kadang baru pulang kerja, kalau istrinya baper dia cium, wih kok parfumnya beda, kayaknya tadi berangkat nggak pakai ini. Iya, rajin banget ya istri siapa tuh nyium parfum suaminya, padahal mah suaminya nggak pakai parfum, bau keringat habis manggut keras. Iya, dia mah ngeledek, Pak. Iya, papi ini wangi amat, parfumnya bukan yang tadi pagi katanya. Iya, dia ngeledek saya, padahal mah saya keringetan, bau, mau suruh mandi gitu kan. Itu contoh aja. Oke, kita lanjut. Yang kedua, memiliki rasa empati yang tinggi. Saya bilang tadi, orang baper itu empatinya tinggi, kepeduliannya sangat tinggi. Yang selanjutnya, yang ketiga, orang baper itu bisa menjadi pemimpin yang hebat. Kenapa bisa menjadi pemimpin yang hebat? Dia bisa mengayomi semua. Ya, mungkin sebagian orang menganggap bahwa orang baperan akan sulit untuk menjadi seorang pemimpin. Namun faktanya orang yang sifat ini justru memiliki poin plus dalam hal kepemimpinan. Orang-orang baperan bukanlah orang yang suka mengontrol jika menjadi seorang pemimpin. Mereka justru akan lebih percaya dengan kemampuan anak buahnya.
sehingga akan memberikan kesempatan mereka untuk berkembang. Nah itu, orang baper tuh sebenarnya baik jadi seorang pemimpin karena dia memberikan kesempatan kepada karyawannya, kepada anak buahnya, kepada pengurus-pengurus yang membantunya untuk memberikan kesempatan. Selanjutnya yang keempat, nah ini yang sangat penting, orang baper itu pribadinya penyayang. Betul nggak nih bapak-bapak? Kalau istrinya baper pasti sayang banget. Contohnya istri saya, sayang banget. Iya, kalau celananya sobek dijahitin, saking sayangnya, bukan dibeliin baru, dijahitin. Sayang kan, itu contoh sayang. Iya, pribadi yang punya tuh langsung ketawa katanya. Iya nih, bolong dikit jahit aja lah daripada beli baru, keluar duit. Sayang kan? Iya. Oke, saya jadi hilang nih konsentrasi. Oke, kita lanjut. Nah sekarang yang terakhir, gimana sih caranya melatih kesabaran agar tidak mudah baper? Yang pertama, jadilah orang yang proaktif bukan reaktif. Seperti tadi contoh saya bilang Joseng Hinggi baperan, dia langsung reaktif. Ya langsung, oh bukan Pak, saya nggak begitu. Harusnya orang-orang yang baperan itu proaktif. Jadi proaktif itu tidak reaktif, dipikirkan dulu nanti dampaknya. Ya, begitu dapat masalah, yuk kita pikirkan solusinya, jangka panjangnya, kayak gitu. Yang kedua, bedakan hal yang penting dan yang nggak penting. Nah, orang baper enaknya kayak ini, bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi mendahulukan yang penting. Ya kalau orang baper tuh, kalau yang nggak penting belakangan deh. Yang baper-baper dulu kita utamakan, yang penting-penting dulu ya. Yang membuat masalah kita kesampingkan. Selanjutnya yang ketiga, belajar dari mereka yang selalu sabar. Ini yang jarang kadang-kadang kalau orang baper. Udah tahu punya teman sabar, dibaperin terus. Ini orang kuat nggak sabarnya? Iya, ya namanya sabar kan ada batasnya. Iya, akhirnya berantem lama-lama. Ya orang dites terus kesabarannya. Iya. Yang keempat, saat emosi mulai naik, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Nah, begitu ada masalah, begitu kita baper, tarik napas dalam-dalam, bukan malah ngomel-ngomel atau bahkan ngejapri kayak tadi. Status temen langsung dijapri bales. Wah, bla 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 bla, panjang lebar, akhirnya ribut, hilang pertemanan. Ya, harusnya tarik napas dalam-dalam, hembuskan, tarik napas dalam-dalam. Apalagi yang udah bisa apa? Kaisin lu. Iya, saya juga belum pernah, nggak tahu kayak gimana ya. Saya nggak pernah ikut. Iya, katanya udah bisa memecahkan masalah. Nggak tahu sih, saya juga kebenaran ya. Sampai saat ini saya belum ikut. Jadi saya nggak mau nggak ingin tahu banget gitu kayak gimana sih. Ya semoga memang hal itu bisa menambah ya pengetahuan kita bahwa ada cara untuk supaya kita lebih bersabar. Yang kelima, menjadi religius itu menenangkan. Seperti saya bilang tadi, kita harus jadi orang yang religius. Begitu ada masalah kita jangan langsung mengumpat, jangan langsung marah, sedih segala macam. Kita ngadunya kemana? Ke Tien dulu. Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa ada masalah seperti ini? Ya, ketika kita nggak dapat jalan keluar, ya kita bisa ngobrol, curhat ke rohaniwan, ke teman-teman terbaik kita yang memberikan solusi. Dan harus hati-hati, nggak semua teman juga memberikan solusi. Ada juga yang menjerumuskan. Iya, ya gitu, nggak semua teman juga bisa ngasih solusi. Ada juga menjerumuskan. Jadi hati-hati dalam memilih teman. Ya, jangan sampai kita juga terjerumus. Jadi pilah-pilahlah teman yang memberikan kebaikan kepada kita, boleh kita pilih. Yang terakhir nih, sabar memang ada batasnya, tapi kita pasti bisa lebih sabar. Itu yang saya bilang tadi, Pak, sabar juga ada batasnya, manusia mah ada batasnya. Nggak ada batasnya, manusia harus sabar terus. Sabar itu nggak ada batasnya buat manusia. Sedikit sabar, tambah sabar lagi, tambah sabar lagi, terus sabar. Kalau udah hilang kesabarannya, gantung diri aja deh. Nah iya, kalau kita dapat masalah, kalau kita nggak sabar, gantung diri, bunuh diri, terjun dari lantai 7 misalnya. Ya, kalau kita orang sabar, kita cari solusi, kita berpikir gimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini, cari solusinya sampai ketemu. Pasti ada jalan kok. Tuhan nggak akan kasih cobaan yang nggak bisa dijalankan sama umatnya. Pasti ada solusinya. Jadi itu aja para Bapak Ibu Tocin yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang paling penting di materi ini bahwa stop baper, ayo move on. Move on, kita bergerak, kita bangkit.
buang semua baper ya, karena yang namanya manusia itu semuanya bersaudara. Jadi nggak usah khawatir, satu teman hilang, ada teman 2, ada teman 3, jangan dibuang. Kalau bisa mah semuanya menjadi satu kesatuan ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terimalah kembali salam peneguh iman, hanya kebajikan huang tian berkenan, wei te tong tian sancai.